Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari Prodi Teknologi Pangan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Organoleptik dan Sifat Fisikokimia Biskuit Berbasis Tepung Kolang-kaling. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan mengapa saya mengambil judul tersebut. Untuk yang pertama, latar belakangnya. Mengapa saya mengambil biskuit? Karena biskuit merupakan salah satu makanan ringan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Produk ini merupakan produk kering yang memiliki kadar air rendah yaitu kurang dari 5%. Produk ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia, baik bayi hingga kalangan dewasa dengan jenis biskuit yang berbeda. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan biskuit antara lain yaitu margarin, susu bubuk, gula halus, kuning telur, garam, dan baking powder. Berbagai jenis biskuit telah dikembangkan untuk menghasilkan biskuit yang tidak hanya enak tapi juga menyehatkan. Dengan menambahkan bahan-bahan pangan tertentu seperti tepung kolang-kaling ke dalam proses pembuatan biskuit dapat dihasilkan dengan nilai tambah yang baik untuk kesehatan bagi tubuh manusia. Kolang-kaling dapat ditemukan dengan mudah di pasar tradisional karena tidak bersifat musiman seperti jenis buah-buahan lainnya. Setiap 100 gram kolang-kaling mengandung energi yang cukup banyak untuk kebutuhan manusia. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah atau rumusan-rumusan masalah apa saja yang akan saya cantumkan di sini. Yang pertama ada satu, kandungan yang ada di dalam kolang-kaling. Dua, apa manfaat yang terdapat pada kolang-kaling. Tiga, bagaimana metode pembuatan tepung kolang-kaling. Empat, bagaimana pengaruh tepung kolang-kaling setelah dicampurkan dengan biskuit gandum. Lima, bagaimana perubahan kualitas, aroma, warna, bentuk, tekstur, rasa terhadap biskuit yang setelah dicampurkan dengan tepung kolang-kaling. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah apakah panelis atau penguji menyukai perbandingan antara tepung gandum dengan tepung kolang-kaling yang telah saya buat. Nah, setelah perumusan masalah tadi, saya memberikan batasan-batasan masalah pada penelitian saya dan terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu sampel yang digunakan adalah tepung kolang-kaling, itu sudah pasti. Dua, panelis terdiri dari 15 orang yang merupakan mahasiswa teknologi pangan Universitas Ahmad Dahlan. 3, format pengujian menggunakan uji organoleptik yang meliputi warna, rasa, tekstur, dan aroma. Setelah adanya batasan masalah, maka saya harus membuat tujuan dari penelitian ini. Dan tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menentukan sifat fisikokimia biskuit berbasis tepung kolang-kaling. Dua, menentukan penilaian organoleptik biskuit tepung kolang-kaling. Dan yang terakhir yaitu menentukan formulasi terbaik biskuit tepung kolang-kaling. Nah, setelah saya mendapatkan tujuan penelitian yang ingin saya capai, maka saya harus membuat atau menulis tentang manfaat penelitian, entah itu untuk peneliti, atau untuk masyarakat, atau untuk ilmu sains atau iptek. Nah, untuk peneliti sendiri, diharapkannya mencapai tujuan dari penelitian ini, di mana konsumen menyukai dengan hasil yang dibuat oleh saya. Nah, manfaat untuk masyarakat, masyarakat dapat mengonsumsi biskuit dengan nilai gizi baik. Dan yang kedua, manfaatnya masyarakat dapat memproduksi sendiri atau membuat olahan biskuit dengan tepung kolang-kaling sendiri. Dan yang ketiga, untuk iptek, menambah bahan referensi bagi peneliti selanjutnya agar mereka tidak mengulang apa yang telah saya lakukan. Nah, untuk bab 2 di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yang saya pakai serta penelitian relevan yang saya pakai. Nah, untuk tinjauan pustaka yang pertama yaitu biskuit itu sendiri. Biskuit seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, biskuit merupakan salah satu makanan ringan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Produk ini merupakan produk olahan kering dan memiliki kadar air sekitar 5%. Biskuit merupakan produk bakteri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu dan menggunakan bahan tambahan pangan lain yang diizinkan.
Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan biskuit antara lain seperti tadi, margarin, susu bubuk, gula halus, kuning telur, garam, dan baking powder. Setiap bahan yang digunakan dalam pembuatan biskuit memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk yang kolang-kaling merupakan bagian dari endosperm biji aren yang berasal dari pohon aren yang berumur sekitar 1 hingga 1,5 tahun atau lebih. Kolang-kaling ini berbentuk segitiga lonjong atau bulat, lonjong yang di dalam daging buah terdapat biji berukuran besar, kenyal, dan berwarna putih. Nah, untuk penelitian relevan yang saya pakai atau penelitian yang menjadi referensi saya ada empat peneliti. Yang pertama, Tuti Ayuningsih pada 2017, dan yang kedua Sabrina Birta pada tahun 2017, dan yang ketiga Eka Wahyu Koniah pada tahun 2014, dan yang keempat Tiana Fitrilia pada tahun 2019. Pada penelitian Tuti Ayuningsih yang melakukan penelitian tentang pengaruh penambahan kolang-kaling terhadap kualitas nugget. Nah, persamaan dari penelitian ini adalah penambahan kolang-kaling dan sifat organoleptiknya. Nah, untuk yang kedua pada Sabrina Birta yang melakukan penelitian tentang pemanfaatan kolang-kaling buah aren dan nanas dalam pembuatan sel jam. Persamaannya, penelitian ini adalah pemanfaatan kolang-kaling dan pencampuran dua komoditi. Nah, untuk yang ketiga Eka Wahyu Koniah yang melakukan penelitian tentang uji kadar protein dan uji organoleptik biskuit dengan rasio tepung terigu dan tepung daun kelor yang ditambahkan sari buah nanas. Nah, pada hal ini persamaan dari penelitiannya penggunaan uji organoleptik pada biskuit. Dan untuk yang keempat yaitu Tiana Fitrilia melakukan penelitian tentang karakteristik fisiko-kimia serbuk kolang-kaling berdasarkan variasi perendaman. Persamaan dari penelitian ini adalah pembuatan serbuk kolang-kaling. Metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan yaitu desain penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimen murni, yaitu dengan melakukan percobaan langsung pada pembuatan biskuit gandum dengan penambahan tepung kolang-kaling dalam perbandingan tertentu. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden secara langsung. Tujuan pembuatan kuesioner untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan dari penelitian ini dengan memiliki validitas dan reliabilitas tinggi mungkin. Nah, untuk formula pembuatan biskuit dapat dilihat untuk perlakuan pertama tepung kolang-kalingnya adalah 40 gram, tepung terigunya 60 gram, margarin 40 gram, susu skim 10 gram, kuning telur 1 butir, gula 35 gram, baking powder 10 gram. Dan untuk perlakuan kedua, tepung kolang-kalingnya 50 gram, tepung terigu 50 gram, margarin 40 gram, susu skim 10 gram, kuning telur 1 butir, gula 35 gram, baking powder 10 gram. Dan untuk perlakuan yang ketiga, tepung kolang-kalingnya adalah 60 gram, tepung terigu 40 gram, margarin 40 gram, susu skim 10 gram, kuning telur 1 butir, gula 35 gram, baking powder 10 gram. Nah, yang ketiga, dalam metode penelitian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan tepung kolang-kaling itu sendiri. Pembuatan tepung kolang-kaling diawali dengan melakukan pembakaran pada buah pohon aren hingga hangus, kemudian biji buah aren diambil untuk direndam dengan cucian air beras selama 2 jam, kemudian cuci bersih kolang-kaling dengan air mengalir. Setelah pencucian selesai, kolang-kaling direbus dengan api sedang selama 30 menit. Kolang-kaling yang sudah direbus selama 30 menit kemudian dilakukan pengirisan hingga tipis. Dikeringkan menggunakan oven pada daya 70% selama 30 menit. Kolang-kaling yang sudah dilakukan pengovenan kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender sehingga diperoleh serbuk kolang-kaling yang mana akan diayak menggunakan ayakan 60 mesh agar mendapat tepung kolang-kaling yang diinginkan. Nah, setelah
kita melakukan proses pembuatan tepung kolang-kaling, maka kita akan membuat adonan dari biskuit. Pembuatan adonan biskuit diawali dengan pencampuran bahan-bahan menggunakan mixer, di mana kuning telur, margarin, baking powder, tepung terigu, gula, dan susu skim. Kemudian ditambahkan tepung kolang-kaling hingga tercampur rata. Setelah pencampuran adonan, digiling menggunakan penggiling adonan hingga rata, lalu dibentuk lingkaran, kemudian di oven selama 15 hingga 20 menit dengan suhu 218 hingga 232 derajat Celcius. Nah, untuk tahapan analisis dan analisis datanya, di sini menggunakan analisis kadar air, analisis kadar serat, analisis kadar protein, analisis kadar kalsium, uji organoleptik. Sedangkan analisis data menggunakan analisis keragaman atau analisis of varian atau ANOVA. ANOVA sendiri adalah analisis statistik yang menguji perbedaan rata pada jenis perlakuan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.